Assalamualaikum everybody, dari Bristol, UK. Saya menyapa semuanya. Kenapa ya akhir-akhir ini kita lihat ya terjadi pembulian yang sangat masif ya dengan alasan uang entertain di hampir semua level pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun kuliah maupun di sekolah negeri atau di sekolah agama, di pesantren-pesantren, bahkan sampai ada pembullyingnya sampai meninggal. Ini membuat concern kepada kita, kenapa ya sampai terjadi pembulian. Kali ini kita akan membahas pembulian yang terjadi di salah satu universitas di Pulau Jawa. Universitasnya hebat. Terjadi pembulian di Fakultas Kedokteran, di mana seniornya membuli juniornya, baik pembulian secara mental, secara fisik, dan juga dia memeras uang. Universitas Diponegoro akhirnya mengakui ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerasan yang dilakukan senior terhadap junior hingga puluhan juta rupiah per bulan. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Yan Wisnu Prajoko, mengakui ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerasan yang dilakukan senior terhadap junior senilai puluhan juta rupiah. Yan Wisnu yang awalnya menepis adanya perundungan memohon maaf. Ia juga meminta agar sanksi penangguhan praktiknya di RSUP Karyadi segera dicabut. Bahwa kami menyadari sepenuhnya, kami menyampaikan, dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal. Dengan demikian kami memohon maaf kepada masyarakat. Adapun izin praktik Dekan FK Undip ditangguhkan sementara. Ini kok bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi dengan pembelajaran kedokteran itu sendiri? Bagaimana dengan silabusnya? Bagaimana dengan pengawasan dari mentornya? Pengawasan dari dosen pembimbingnya? Dan pengawasan dari staf akademiknya? Sehingga ini tidak terjadi hal sampai sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Nah, kali ini kita akan membahasnya berdasarkan apa sih akibat dari pembulian itu, bagaimana Allah murka kepada kegiatan bullying itu. Apa yang men-trigger orang untuk melakukan bully? Padahal di dalam Islam sudah dikatakan bahwa kalau jangan pernah menyakiti orang lain, jangan pernah melakukan kerusakan di muka bumi ini, jangan pernah membunuh sesama muslim. Kalau membunuh satu orang berarti Anda sudah membunuh semua orang muslim. Kali ini kita akan berbincang dengan pakar tadabbur Al-Quran yang menganalisa segala sesuatu yang terjadi fenomena di alam ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dengan tamu kita adalah Dr. Ahmad Kurnia, spesialis onkologi, yang akan mengupas mengapa hal itu terjadi dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mengatasi itu semuanya. Stay tune di channel ini terus ya, Tiola Idris Channel. Jangan di skip, itu hanya beberapa menit. Kontribusi investasi waktu Anda hanya beberapa menit, nggak akan rugi untuk menyelamatkan generasi kita yang akan datang. Karena pendidikan yang paling utama itu terjadi dalam keluarga. Bagaimana Anda mendesain, memprogramkan anak Anda mulai dari pertama sekali ketika kita berhubungan suami istri, kita membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini merupakan tanggung jawab yang sangat utama bagi orang tua. Nah, jangan sampai kita salah memilih langkah, salah dalam mendidik generasi muda kita.
pendidikan yang pertama dalam keluarga, baru kalau basic Islam sudah kita tanamkan dari sejak dini umur 2 tahun sebelum di ATK, itu bagaimanapun bagaikan karang di lautan, bagaimanapun digoncang ombak, kalau dasarnya kuat, dia akan pasti bisa bertahan diterjang oleh apapun. Sekarang moral apa yang menerjang anak kita? Itu gadget, TV, dan internet yang luar biasa. Mereka bisa mengakses segala program yang harassment, yang kekerasan dan sebagainya. Oke, mari kita dengarkan kupasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di Yatiola Edisional. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Bayangkan seorang dokter onkologi mampu menghafal Al-Quran. Terima kasih atas kepercayaan untuk menerangkan sesuatu yang maha luar biasa, yaitu kalimat Al-Quran, yang bisa menjadikan suatu cerita yang menarik, yang bisa membuka hati kita, membuka pemikiran kita dengan wawasan Al-Quran. Saling tolong menolong kita di dunia, saling tolong menolong di akhirat. Nah, inilah tujuan kita yang harus kita budidayakan sekali lagi. Yang selama ini kita kurang, Al-Quran itu kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita hari ini membahas mengenai fenomena yang lagi viral-viralnya sekarang ini. Nah, sebenarnya kan akan kita kupas mengapa ini terjadi. Dok, kenapa ya? Kok ada gitu pembulian ini hari gini nih, udah zaman maju semua, kok masih terjadi pembulian di sebuah universitas terkenal, di terkenal di mana mahasiswa kedokteran sedang membuli lingkungannya, bahkan fisik dan juga memangat gitu, meminta uang sampai puluhan juta dengan istilahnya uang entertain. Itu apa penyebabnya? Bagaimana menurut dokter nih tanggung jawab daripada universitas itu dan medical department di universitas itu, kemudian juga senat-senatnya apa nggak ada fungsi atau gimana dok? Menurut dokter penyebabnya apa sih sebenarnya, kok mengerikan ya dok ya? Kita kembali lagi ke zaman waktu Nabi Adam diciptakan. Zaman Nabi Adam diciptakan itu, ya setan itu iri. Nah, setan itu sama malaikat itu lebih dulu diciptakan, nggak tahu ribuan tahun apa segala macam. Ya, digoda nih dengan munculnya Adam, tersesat dia. Sebagai senior itu seharusnya bukan membuli dengan cara harus membayar, harus segala macam, karena semua itu adalah amanat yang harus kita jaga, amanat itu. Nah, ini yang kita kurang. Makanya Allah bilang di surat 8 ayat 27, wahai orang beriman, ya janganlah kamu mengkhianati amanat Allah dan Rasulnya, janganlah kamu mengkhianati amanat yang aku titipkan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Jadi dia sebenarnya tahu ya bahwa dia lagi dikasih amanat itu, seharusnya menyuruh ke juniornya itu dalam bentuk pendidikan, misalnya ya membaca makalah, rajin, yuk kita ajarin bikin makalah, kita iniin semua, bukan suruh menservis membawa makanan, ya terus sudah gitu menservis untuk segala macam kebutuhan seniornya. Ini yang tidak mendidik sama sekali. Kita itu dikasih ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan ini akan mau berkembang, jangan dinilai dari semuanya nilai duit. Karena kalau kita nilai semuanya dengan nilai duit ini, nanti kita takutnya kecewa nanti berhadapan dengan Allah. Karena tugas seorang guru itu adalah kita untuk mendapat pahala yang multi level, bukan dapat duit yang multi level nih di dunia dengan melegalkan segala macam cara. Ini yang nggak benar. Kasih contoh lah kita senior itu untuk ke anak didik kita itu adalah sesuatu yang istimewa. Dan Yes. apakah peran daripada universitas itu ada juga andilnya sehingga itu terjadi? Ya misalnya peran dari sebuah universitas kan dia harus mengontrol tuh semua departemen, mulai dari dekan, dosen,
ya kan, harus mengontrol. Misalnya mereka membuat ada senat mahasiswa, ini dikontrol nggak, dibimbing nggak, dibuat pencerahan nggak? Barangkali itu juga salah satu andil menurut dokter gimana? Ya itu sebetulnya kalau udah ada kejadian seperti ini, apalagi udah hampir seluruh Indonesia atau dunia, ya seharusnya kita cepat nih mengkoreksi semuanya. Mana yang kita bikin yang bisa meningkatkan kualitas dari mahasiswa nanti untuk bertarung di lapangan, mana yang nggak bermanfaat. Yang nggak bermanfaat ini tinggalin. Ada ilmu kasih. Karena memang tugas seorang guru itu adalah memberikan ilmu. Dengan kita memberikan ilmu ini, kan Allah udah bilang surat 6 ayat 190. Nah, pertanyaannya kita mau milih yang berupa uang atau berupa sesuatu yang dibukakan oleh Allah yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau saya akan memilih bertransaksi sama Allah. Bertransaksi sama Allah. Nah, dengan ilmunya Allah. Sehingga akan dijelaskan di situ. Makanya Allah bilang di surat 61 ayat 10 sampai 11, maukah aku tunjukkan sesuatu transaksi jual beli yang kamu akan menyebabkan kamu selamat? Ya, yaitu kamu apa yang dititipkan sama Allah ini pakailah untuk berjuang menuju jalan Allah. Selalu mensucikan artinya palamau fujuraha wa taqwaha wa ta'ala zakah wa qatobah mandasaha. 35 ayat 29 sama bertransaksi. Ya, surat 9 ayat 111 yaitu yang memperjualbelikan semuanya titipan Allah ini. Memperjualkan hartanya, jiwanya semata-mata karena Allah sesuai janji di waktu sholat. Ya, surat 6 ayat 79 ini wajahku, surat 6 ayat 162 inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Iya karena berdua, iya karena stain Al-Fatihah ayat 5 sampai 7. Nah, itu seharusnya kita jalankan. Dengan kita berjalan ini semua, kita secara otomatis bertransaksi sama Allah. Dengan kita bertransaksi sama Allah, tujuan kita beribadah, surat 1 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, untuk ayat 26, kita senang nggak nanti disambut sama Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbi radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Yaitu surat 89 ayat 27 sampai 29. Ini tujuan kita. Semua transaksi itu harus karena Allah, bukan transaksi dengan anak didik. Kalau universitas bayar oke lah. Nah, ini harus budidayakan. Berarti harus ada di setiap fakultas ada satu unit mengenai bimbingan kerohanian yang berdasarkan agama yang dianut masing-masing, barangkali gitu ya. Iya, harusnya gitu. Harusnya begitu, sehingga mahasiswanya itu begitu masuk ke situ dikasih dulu pencerahan. Tujuan kamu ke sini apa yang kamu ingin capai, sehingga tidak terjadi pembulian seperti itu. Bahkan sekarang saya pernah ngelihat itu YouTube, anak SMP membunuh temannya yang dulu sambil lompat-lompat, sambil joget-joget. Ini kan udah nggak benar. Iya, jadi Yang nggak benar itu bisa dari orang tuanya, bisa dari guru. Ya, gurunya juga mencontoh nggak benar. Nah, ini yang harus kita sekali lagi mulailah mengkoreksi diri. Karena hidup ini ada batas waktunya. Hidup ini kita akan tinggalin, entah itu berupa penyakit, entah itu berupa musibah, tabrakan atau apa, entah itu segala-galanya. Jadi selama meninggalin ini, kita tuh harus menjadi contoh sehingga akan dikenal selalu oleh anak murid kita, sehingga kita akan menjadi buah bibir dan dicontoh sehingga menjadi kaderisasi berjamaah yang saling membela nanti di hadapan Allah. amin. Dan kita nanti ketika meninggal tidak kita tinggalkan jejak dari hal-hal yang negatif, sehingga udah kita meninggal pun masih diomongin oleh orang hal-hal yang negatif. Lain kali kita akan sambung lagi, stay tune terus dengan channelnya Tiola Idris. Kita akan membahas
hal-hal mengenai kejadian alam nyata yang fenomena viral yang sedang terjadi, yang semuanya kita lihat, kita tinjau, kita analisa dari Al-Quran dan Hadis. Kenapa itu terjadi? Ada apa dengan kita umat Islam? Apa yang kita lakukan sehingga kita meninggalkan Al-Quran? Fenomena ini akan terjadi. Sampai ketemu, jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum.